Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang kudus dan benar. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang memampukan kami. Penyertaan-Mu yang menolong kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-31. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 31 ayat yang ke-22. Tertulis demikian. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, penipu seringkali memanfaatkan kebingungan dan kepanikan seseorang, sehingga dengan leluasa ia dapat mencapai tujuan dari apa yang ingin ia lakukan. Iblis pun demikian. Ia adalah penipu yang seringkali memanfaatkan keadaan di mana kita sedang bingung, galau atau panik, untuk membuat kita akhirnya terjatuh ke dalam perangkap dosa. Karena itu saudara, kita perlu berhati-hati dengan situasi kebingungan dan semacamnya, dan merespon dengan tepat agar tidak salah dalam mengambil tindakan. Sekali lagi kita membaca dalam Mazmur 31 ayat 22 ini. Di sini dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kata kebingungan dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya bisa berarti suatu keadaan yang berhubungan dengan kepanikan, ketergesa-gesaan atau keterdesakan. Tidak salah bila kata ini diterjemahkan dengan kebingungan karena punya hubungan yang sangat dekat. Kita perhatikan di ayat ini saudara, bahwa kebingungan menimbulkan sebuah prasangka akan keterbuangan dan keterpisahan dari Tuhan. Kebingungan menimbulkan prasangka bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak meresponi, Tuhan tidak menjawab, dan Tuhan tidak mau menolong. Padahal prasangka ini tidak tepat sama sekali, sebab pada kenyataannya Tuhan mendengar dan Tuhan menolong. Seandainya keadaan bingung yang menimbulkan prasangka yang tidak tepat seperti ini dibiarkan begitu saja, maka kita bisa dibawa kepada keputusan dan tindakan yang salah. Itu sebabnya saudara, kita perlu berhati-hati terhadap berbagai situasi yang membuat kita ada dalam kondisi kebingungan, kondisi panik, atau kondisi tergesa-gesa. Kita dapat mengevaluasi diri kita sendiri secara pribadi, atau kita bisa minta orang lain untuk menilai keadaan kita dengan cara sharing kepada orang yang berkompeten untuk menasihati kita dengan hal yang baik berdasarkan firman Tuhan. Seringkali saudara, kita yang sedang bingung atau panik tidak sadar bahwa kita ada dalam kondisi yang demikian. Kita perlu berhati-hati dengan situasi seperti ini, yakni situasi kebingungan dan semacamnya, agar kita tidak menduga yang aneh-aneh dan yang negatif tentang Tuhan, dan agar kita tidak melakukan dosa serta hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan melalui berbagai tindakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan untuk kita semua, ketika keadaan membuat kita menjadi bingung, panik ataupun galau, jangan bergantung pada perasaan-perasaan kita yang membuat kita diseret kepada hal-hal yang tidak seharusnya.
seperti misalnya meragukan Tuhan, bimbang atas kasih Tuhan, mencap bahwa Tuhan itu tidak baik dan sebagainya. Sebaliknya, mari fokuskan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Firman-Nya adalah patokan utama dalam hidup kita. Jangan berpatokan pada perasaan kita, saudara, tapi berpeganglah pada firman Tuhan. Ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan itu baik dan akan selalu baik buat saudara dan saya. Tuhan tidak membuang kita, namun Tuhan membawa kita dekat padanya. Tuhan menguatkan dan memberikan pertolongan. Ingatlah sekali lagi, saudara, bahwa dalam situasi apapun, jangan biarkan kebingungan dan kepanikan menguasai pikiran dan perasaan kita. Tetaplah bersandar kepada firman Tuhan. Kuasai diri dan jadilah tenang, serta mintalah hikmat Tuhan agar bertindak seturut dengan firman-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh memberikan kami pengertian, membuka mata rohani kami, menyadarkan kami bahwa kami harus berpatokan pada firman-Mu, bukan pada perasaan-perasaan kami sendiri. Terlebih lagi perasaan-perasaan ketika kami ada dalam keadaan bingung, dalam keadaan panik, dalam keadaan tergesa-gesa. Sebab dalam keadaan-keadaan yang demikian, perasaan-perasaan kami seringkali dikaburkan dan pikiran kami tertutup oleh berbagai keadaan. Ajar kami untuk selalu berfokus padamu, berpegang pada firman-Mu, dan terus taat melakukan kehendak-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya dalam keadaan apapun juga, kami tetap tenang, menguasai diri kami sepenuhnya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, serta kami dapat mengambil tindakan dan keputusan yang tepat seturut dengan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan sukacita, ketenangan dan damai sejahtera. Setiap permasalahan dan pergumulan kami, beban-beban yang kami rasakan, kami bawa dan letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk melawat dan menolong kami. Kami percaya lawatan-Mu terjadi dalam hidup kami. Ada kuasa mujizat Tuhan yang termanifestasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Berkati juga bangsa-bangsa di dunia ini. Berkati semua umat-Mu di mana saja berada. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.